Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di Eko S dan Anja Channel. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan perkembangan akhir-akhir ini dan kegiatan yang ada di luar sana. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi gempa bumi yang ada di Kabupaten Cianjur. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Cianjur tabah dan tetap semangat. Pemirsa, beberapa hari lalu saya mendapat undangan dari beberapa teman aktivis yang dulu pernah berjuang bersama di era tahun 80-an. Nah, teman-teman ini sekarang membuat sebuah buku yang berjudul Aldera. Buku ini sangat bagus untuk menambah literasi nilai-nilai perjuangan di era otoritarisme. Nah, bagaimana kita sendiri untuk ke depan agar berbangsa dan bernegara ini lebih baik dari hari ini dan kemarin. Teman-teman ini membuat sebuah catatan penting dalam sejarah Indonesia untuk hari ini, bahwa teman-teman ini bergabung dan menulis di dalam catatannya, yaitu tentang potret gerakan politik kaum muda 1993 sampai 1999 yang tertulis di dalam buku Aldera. Buku ini baru 2 bulan terbit dan sudah menjadi bestseller, sudah cetak ke-9 di bulan Oktober ini. Ini luar biasa. Tokoh lain yaitu Pius Lusri Lanang. Dia salah satu seorang tokoh yang lain adalah Pius Lusri Lanang. Dia pernah menjabat sebagai Sekjen Aldera menggantikan Standar Kia Latif. Kiprahnya yang sangat luar biasa, yaitu dia lepas dari intel intelijen. Kalau kemana-mana waktu itu teman-teman baik Pius, baik yang lain-lain termasuk Victor Suryadi, kalau di luar itu dia selalu diintai dan diikuti oleh intel. Nah, kemudian pos-pos mana biasanya di sana sudah dicegat, itu sudah ada orang yang aparat yang memantau. Nah, inilah tantangan sebagai seorang aktivis pada waktu itu, cukup berat. Pius diculik orang yang tidak dikenal di pintu masuk RSCM dan disekap selama 58 hari di markas Kopassus. Nah, sama dengan sahabat kami bernama Munib Laredo pada waktu pasca 27 Juli juga ditangkap, tapi tidak tahu tempatnya itu di mana, apakah di Cijantung atau di tempat-tempat lain. Itu hanya dia merasakan bahwa itu di markas militer pada waktu itu. Kemudian Pius juga aktif sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Indonesia untuk Amin dan Mega Siaga. Nah, jauh sebelumnya, Mega sebelum jadi presiden dan Amin Rais sebelum menduduki sebagai ketua MPR. Orang-orang inilah yang sebenarnya berjasa untuk mereka. Orang-orang seperti Pius kala ini. Tapi Pius juga sempat menjadi anggota DPR RI selama 2 periode. Kemudian sekarang dia menjabat jabatan yang punya strategis di Badan Pemeriksa Keuangan di BPK, sebagai menjabat ketua 2 di BPK. Nah, itulah sekelumit perjalanan aktivis dan teman-teman yang pada waktu itu ikut berjuang untuk melengsarkan Soeharto. Tidak ada hal yang mudah untuk menjadi aktivis pada waktu itu. Di buku ini, di buku Aldera ini, potret gerakan politik kaum muda, ada tokoh-tokoh lain seperti Herlan Artono dan Victor Suryadi. Ada juga nama Bonarti Kornepospos atau disebut Coki, panggilan
pertemanannya adalah joki. Seorang mahasiswa teladan angkatan 80-an di Universitas Gadjah Mada waktu itu, mereka mempunyai kelompok studi dan sering diskusi dengan teman-teman. Hanya saja waktu itu dia dipenjara bersama dua temannya, yaitu di Wirogunan di Jogja, karena mendiskusikan buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bonar Tigor ini bersama Isti Nugroho dan Bambang Supono dijatuhi hukuman 8 tahun di Wirogunan. Begitu juga Ferry Yuliantoro, beliau ini aktivis dari UNPAD Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau salah satu pemrakasa. Ferry ini salah satu pemrakasa berdirinya Aldera, dan sekarang dia salah satu wakil ketua di Partai Gerindra. Dia salah satu juga sekjen Prodem, pernah di sana dia, dan juga ketua umum Dewan Tani Indonesia. Dedi Triawan, Dedi Triawan ini salah satu tokoh di ITB, dia angkatan 81, dan dia banyak mengkader tokoh-tokoh aktivis di Bandung dan ITB. Jadi ini saya juga kenal dekat. Beliau adalah orang yang konsisten terhadap pergerakan-pergerakan masyarakat yang pada waktu itu Dedi mengorganisir petani-petani di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Juga disinggung oleh beberapa penanya, oleh mahasiswa pada waktu itu, bahwa seperti yang dikatakan BEM, salah satu ketua BEM mengatakan pemerintahan sekarang lebih jelek, lebih buruk dibanding Orde Baru. Itu mungkin juga bisa dibenarkan kalau pemerintah pasca reformasi itu mengisi pembangunannya, mengisi kebangsaannya, kenegaraannya itu kurang baik dan lebih jelek, lebih buruk daripada Orde Baru. Nah, itu mungkin menjadi suatu antitesa oleh Orde Baru, sehingga orang atau masyarakat atau mahasiswa memberikan pembenaran bahwa Orde Baru itu lebih baik. Nah, ini berbahaya menurut saya. Menurut saya, karena kita dalam bernegara dan berbangsa ini lebih buruk dibanding Orde Baru. Sebab setiap era, setiap zaman itu mempunyai suatu sejarah sendiri. Kita tidak bisa mendikte kepada generasi yang lebih muda. Mungkin saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang masa lalu menjadi introspeksi untuk ke depan, untuk berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi. Terima kasih pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di masa akan datang.